Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Benar dalam penukilan saja tidak cukup, sampai benar dalam pemahaman, memahami apa yang dinukil. Jangan sampai seorang menukil ayat, penukilannya benar tetapi pemahamannya salah. Jangan sampai pula menukil hadis, hadisnya benar tapi pemahaman terhadap hadis itu keliru. Dan yang terakhir, jangan pula seorang menukil pernyataan ulama, penukilannya benar tapi ternyata pemahaman terhadap pernyataan ulama itu juga keliru. Bahkan yang terakhir ini tidak kalah bahayanya dari yang pertama, penukilan Quran ataupun hadis, ya, tidak kalah bahayanya. Sebab nanti itu akan menjadi sebuah fitnah atau berdusta atas nama ulama tersebut yang dinukil itu. Jadi ulamanya menyatakan demikian, ya, tapi dipahami oleh yang menukil A, sementara para ulama yang dinukil itu sebenarnya memaukan makna B itu, ya. Jadi kita itu jangan hanya fokus pada teks, tapi harus juga melihat pada konteks di mana ulama itu berbicara, menyatakan itu konteksnya seperti apa. Nah, kemudian selain itu, kita dalam memahami ucapan para ulama, terutama para ulama-ulama salaf dan ulama minal mutaqaddimin, ulama terdahulu, yang mungkin kita perlu ekstra hati-hati untuk memahami kalam mereka, ucapan-ucapan pernyataan mereka. Hendaknya kita agar selamat dan lebih valid dalam memahami ucapan-ucapan mereka itu, kita hendaknya merujuk kepada para ulama ahli ijtihad juga, khususnya dari para imam 4, ya, Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, Asy-Syafi'i dan Ahmad ibnu Hanbal. Kita mencoba mencari murid-murid mereka, ya, murid-murid mereka, karena tentu murid-murid mereka itu orang-orang yang paling paham tentang ucapan para imamnya, para gurunya, atau murid-murid dari murid-murid mereka, atau para ulama-ulama masing-masing madhab yang memang kredibel untuk menjelaskan ucapan imam-imam mereka, pendahulunya, guru-gurunya, atau para imam madzhab. Supaya apa? Supaya nukilan yang kita nukil itu kita tidak pahami sendiri. Nukilannya begini tapi kita pahami sesuai pemahaman kita yang keliru, ya, sesuai apa yang kita inginkan, ya, karena itu berbahaya sekali. Saya akan contoh, ya, kesalahan fatal itu baru satu contoh saja. Kalau kita mendapatkan pernyataan seorang ulama secara zahir mungkin kayaknya maknanya A, tapi itu kalau secara zahir dalam arti kita masih praduga, seharusnya kita tidak melakukan itu sampai kita punya data valid apa maksud ucapan ulama itu. Salah satu contohnya pernah dinukil dari Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, pendapat tentang beliau itu mengkafirkan secara mutlak, ya, orang-orang yang berpendapat bi khalqil Quran, tentang kemakhlukan Al-Quranul Karim. Tapi ternyata pendapat itu tidak dipahami oleh ashabu Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah, termasuk di dalamnya Imam Nawawi, sebagai bentuk takfir dalam arti pengkafiran, memurtadkan, mengeluarkan orang itu dari daerah Islam, dari keislaman. Tapi maksudnya kufur di situ adalah kufur ni'mah. Disebutkan dalam Tasnif Al-Masami' bi Jam'il Al-Jawami' jilid 4 halaman 805. Di situ disebutkan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi rahmatullah alaihi, qultu wa qad shahha 'ani Syafi'i radhiyallahu an itlaqul qawli bi takfiri al-qaili bi khalqil Qur'an, lakin jumhur ashabihi awwaluhu ala kufrani an-ni'mati kama qalahu an-Nawawi wa ghairuh. Aku katakan, kata Imam Badruddin Az-Zarkashi, bahwa telah sahih dari Imam Syafi'i pendapat secara mutlak, pengkafiran secara mutlak orang-orang yang berpendapat tentang kemakhlukan Al-Quran. Akan tetapi mayoritas ashab Syafi'iyah, mayoritas para ulama Syafi'i itu mentakwil ucapan Imam Syafi'i di sini kepada kekafiran kufur ni'mah, bukan kafir dalam arti keluar daripada Islam, murtad, tidak, tapi kepada ala kufrun ni'mah,
Dan di antara ulama yang menyatakan ini adalah Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi dan selainnya. Kita tahu Imam Nawawi siapa? Imam Nawawi itu pintunya madhab Syafi'i, ya, mujtahid tarjih dalam madhab Imam Syafi'i, imam besar, imamun kabir, alimun wasi'ul ilmi, kabirun min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Itu memahami seperti itu. Ini sebagai contoh saja, jangan keburu menyatakan begini dan begitu terhadap nukilan seorang imam, seorang ulama ahli ijtihad, sampai kita punya data dan fakta apa maksud ucapan itu melalui sebuah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dikonfirmasi fakta itu, supaya kita tidak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan yang fatal dalam hal ini. Atau bahkan kita berdusta atas imam tertentu karena imam itu menyatakan begini maksudnya A, tapi kita menyatakan maksudnya B. Jadi kita berdusta na'udzubillah atas nama imam tersebut, dan itu dosanya sangat besar sekali dan nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.